Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching supervisi akademik. Dalam kegiatan ini terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Saya Dina Rahmawati, guru dari SMP Negeri 1 Pasiraja, dan saya Elizarti SPD dari SD Negeri Kampung Paya. Dan saya Rudi Irawan dari SD Negeri 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Oh ya, nah nanti setelah istirahat sholat, saya dengar Bu Eli mau mengadakan coaching ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Oh baiklah. Nah di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan nih nanti. Wah baik Bu, dengan senang hati karena itu akan membantu saya nantinya dalam mengembangkan kemampuan coaching yang saya miliki. Oke, baiklah Bu. Sebelum proses coaching berlangsung nih, ada beberapa hal nih yang akan saya diskusikan nih dengan Ibu, boleh ya? Boleh Bu, silakan. Nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati bagaimana proses coaching Ibu berlangsung. Tentu saja ini sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti kompetensi coachingnya ini nampak muncul seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oh iya Bu. Oke, kemudian lagi Bu, saya juga akan mengamati nih apakah coachingnya ini sudah menjawab dengan pertanyaan yang Ibu berikan atau belum. Jangan lupa juga ini juga kita sesuaikan dengan prinsip dari coaching itu sendiri Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu. Iya Bu, baik Bu. Baiklah, untuk pertama-tama kira-kira kompetensi apa nih yang mau Ibu Eli kembangkan dalam proses coaching nanti? Dari kegiatan coaching kali ini Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus sekali itu Bu. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya nanti. Iya Bu Dina, agar kompetensi coaching saya ini menjadi lebih meningkat. Oke. Kira-kira selanjutnya kompetensi apa nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, saya itu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti Bu. Oh, oke. Kalau begitu, nanti ketika proses coaching, saya akan memperhatikan Ibu lebih fokus lagi pada bagian tersebut. Iya Bu, baik. Kemudian Bu Eli, kira-kira untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan nih, apa nih yang Ibu inginkan? Untuk indikatornya Bu, saya itu mampu memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Dan yang terpenting menciptakan kondisi yang nyaman untuk coaching saya dalam menyampaikan keluhan-keluhannya nanti Bu. Oke, baik Bu. Berarti indikator ketercapaian Ibu nanti coachingnya nanti merasa nyaman ya Bu, sehingga
coachingnya mampu mendapatkan solusi dari permasalahan sendiri. Iya Bu, benar sekali. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Silahkan melanjutkan proses coachingnya ya Bu. Nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Baik Bu Dina, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang dan bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Kabar Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Semoga kita sehat selalu, ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pak Rudi? Kayaknya ada masalah. Apa ada yang ingin Bapak ceritakan? Iya nih Bu, saya itu pengen ngobrol sekaligus curhat sama Ibu tentang uh, siswa saya di kelas. Oh boleh Pak. Apa nih Pak yang bisa saya bantu nih Pak Rudi? Sebenarnya saya di sini itu ingin mendapatkan solusi ataupun pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh gitu ya. Masalahnya apa ya Pak? Coba Pak ceritakan terlebih dahulu pada saya Pak. Jadi masalahnya Bu, dari 23 siswa saya itu ada satu orang siswa yang jarang datang ke sekolah, bisa saya katakan malas datang ke sekolah. Itu permasalahannya Bu. Oh seperti itu ya Pak. Dari 23 orang siswa ada satu orang siswa yang malas datang ke sekolah. Iya Bu. Lalu dari pengamatan Pak Rudi, kira-kira mengapa ya si anak ini jarang datang ke sekolah Pak? Jadi Bu, setelah saya amati dan saya juga pernah menanya langsung kepada si anak satu ini, yaitu karena jarang datang ke sekolah karena kurang senang Bu dengan pelajaran yang saya berikan, karena selama ini saya menulisnya banyak Bu. Lebih banyak menulis daripada dia itu mungkin aktif bergerak. Jadi ya, dia mungkin tidak suka Bu dengan saya memberikan materinya. Itu sih Bu yang saya mau. Oh, begitu ya Pak. Kemudian saya juga takut nih Bu, nanti Pak Kepala itu komplain dengan saya akan masalah ini. Oh, begitu ya Pak. Ya, Apakah selama ini Pak Kepala Sekolah pernah komplain tentang murid Bapak yang jarang datang sekolah? kalau komplain sih belum Bu ya. Tapi beliau itu berharap agar semua siswa ini agar datanglah ke sekolah sebagaimana siswa yang lainnya. Tetapi sampai saat ini masih ada satu lagi yang masih jarang datang ke sekolah. Oh iya iya. Iya. Lalu Pak Rudi, bagaimana tanggapan Pak Rudi dengan respon Pak Kepala Sekolah tadi terhadap Pak Rudi? Tanggapan saya terkait anak ini yang satu ini Bu, saya juga berharap Bu kalau dia ini ya sama lah sebagaimana murid yang lainnya, akan tetapi ya, itu juga Bu. Oh iya iya, ya Pak. Jadi menurut Pak Rudi, ada nggak cara lain agar anak Bapak yang satu ini mau untuk selalu hadir datang ke sekolah Pak? Kalau saya pikir bukan mungkin dengan cara membujuk si anak ini, kemudian saya juga bisa memperdayakan kawan-kawannya Bu, kawan-kawan di kelasnya, untuk membujuk si anak ini agar mau datang ke sekolah. Wah, Seperti itu Bu. wah, mantap tuh ide Pak Rudi. Yang bagus sekali idenya. Terus Pak, setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Untuk saat ini terus terang Bu ya, beberapa hari ini saya masih kurang nyaman dan saya juga merasa resah, sampai-sampai di rumah saya juga kepikiran tentang masalah ini. Pak Rudi resah dan kepikiran ya. Iya Bu. Lalu Pak, apa nih yang membuat Pak Rudi merasa resah dan seperti tidak nyaman begitu? Ya, kalau yang membuat saya resah itu begini bukan, dahulu saya itu pernah bukan berjanji
tapi saya pernah itu berbicara dengan Pak Kepala Sekolah, saya itu akan bisa agar semua siswa ini mau datang ke sekolah, rajin. Kemudian sampai saat ini Bu, masih ada satu orang yang belum, artinya jaranglah datang ke sekolah, masih malam-malam saja. Oh, begitu ya Pak. Itu yang membuat saya kepikiran. Oh, begitu ya Pak. Berarti nanti Pak Rudi masih merasa tidak nyaman karena ada tanggung jawab Pak Rudi yang belum Pak Rudi penuhi kepada kepala sekolah, begitu Pak ya? Iya Bu. Saya juga merasa tidak enak. Nantinya Bapak Kepala itu komplain pada saya tentang masalah ini. Oh, begitu ya. Kalau menurut Pak Rudi, selama ini tanggung jawab Pak Kepala Sekolah kepada Bapak bagaimana ini Pak? Maksud saya tanggapan Pak Kepala Sekolah ini bagaimana kepada Pak Rudi selama ini tentang murid Bapak tadi? Ya untuk saat ini masih positif bukan, belum yang negatifnya. Artinya beliau juga berharap kalau anak yang satu ini maulah hadir seperti kawan-kawan yang lainnya ada sekarang. Oh, Kemudian beliau juga dengan tentunya memberikan semangat dan motivasi kata saya bisa membujuk si anak yang satu ini bisa hadir ke sekolah gitu. oh seperti itu ya Pak. Ya, ya Oke Pak Rudi. Dari yang sudah Bapak Rudi sampaikan tadi, apa nih rencana Bapak untuk kedepannya nih mengenai si anak Pak Rudi yang satu orang tadi? ya untuk saat ini untuk kedepannya saya sih berniat itu menemui beliau kepala sekolah Bu, mau untuk membicarakan ini mungkin beliau akan memberikan solusi dan masukannya atas ini masalah saya ini. Oh, bagus tuh Pak. Lalu adakah hal lain yang ingin Bapak lakukan selain hal yang tadi menemui kepala sekolah dan meminta solusi darinya Pak? Untuk kedepannya setelah ini saya akan mengajak anak untuk bekerja sama Bu dalam satu kelas itu agar mereka dapat membujuk si anak yang satu ini agar mau datang ke sekolah itu satu. Kemudian yang kedua saya juga akan memberikan materi yang tidak banyak nulisnya tetapi lebih dengan metode yang bervariasi, kemudian menggunakan media yang menarik sehingga motivasi si anak ini dan semuanya agar lebih mau lagi datang ke sekolah. Seperti itu Bu. Iya, ya. Bagus sekali tuh Pak ide Bapak tadi. Pak Rudi ini sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah itu perlu dicoba itu Pak. Langkah yang Pak Rudi ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Pak Rudi itu. Ya syukurlah Bu. Ya, terima kasih juga Pak. Untuk saat ini saya juga merasa lega karena jujur saya itu takut untuk mengambil langkah-langkah dalam kesehatan. Apalagi ini kan sudah semester 2, sudah mendekati 18 ya. Ya syukurlah Pak Rudi sudah merasa lega, lalu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak nih. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen seperti apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Pak Rudi yang sudah disebutkan tadi? Ya untuk komitmennya untuk hal ini seperti yang saya katakan tadi bukan, saya akan mengajak siswa yang lain untuk bekerja sama. Kemudian saya juga akan menggunakan metode media yang lebih bervariasi lagi agar siswa ini tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas dan mau datang ke sekolah. Kemudian saya juga akan melibatkan walinya. Wali siswa ini untuk berkolaborasi kan, mungkin dari pertanyaan yang saya tanyakan kepada walinya nanti bisa membantu saya Bu dalam proses agar siswa ini datang ke sekolah. Wah, benar sekali Pak. Tadi Bapak sudah mengatakan akan memotivasi anak ini
untuk datang ke sekolah dengan berbagai macam cara tadi Pak ya. Iya. Benar Pak. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ya, kalau dukungan yang saya butuhkan, mungkin saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah begitu. Kemudian saya tidak lupa juga dengan teman, Ya. guru sejawat, Aha. dan yang paling penting itu wali muridnya tadi itu. Nah, itu yang paling Oh, penting iya. saya rasakan agar bisalah bekerja sama, bukan semoga masalah saya ini bisa saya selesaikan Bu. Ya. Begitu Bu. Itu ide yang sangat bagus Pak Rudi, dengan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah ataupun guru lain, Iya Bu. kemudian berkomunikasi juga dengan wali murid begitu Pak ya. Iya Bu. Itu sungguh ide yang sangat luar biasa tuh Pak Rudi. Semoga dapat terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Amin Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Jadi sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit agak lega nih, Bu. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Rudi, sama-sama. Dan maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan kepala sekolah. Saya minta izin dulu nih Bu, saya pamit. Iya, silakan Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak Rudi. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Eli. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan baik? Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Iya Bu, Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Dan perasaan saya juga merasa lebih lega Bu, karena saya mampu memfasilitasi rekan saya dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baiklah Bu, setelah melakukan proses coaching tadi, Ibu coach Ibu, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan sama Bu Eli, boleh ya? Boleh Bu, silakan. Yang pertama nih, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian nih yang Ibu inginkan? Oh, baik Bu Dina, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Yang pertama tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada coach saya tadi, kemudian saya juga melakukan identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi, dan terakhir komitmen atau tanggung jawab. Kemudian tadi saya juga menggali kekuatan yang sebenarnya yang sudah dimiliki coaching untuk menyelesaikan permasalahannya tadi, begitu Bu Dina. Oke, baik Bu. Berarti yang bisa di sini bisa saya katakan Ibu sudah berhasil lah dalam melakukan proses coaching tadi dengan menggunakan alur kita. Oke, kemudian Ibu, dari saya pun ada beberapa catatan nih atas coaching yang Ibu lakukan tadi. Saat proses coaching tadi, saya melihat Ibu sudah membangun suasana untuk melakukan dialog dengan alur kita, dengan menanyakan tujuan proses coaching, mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi, dan juga rasa tanggung jawab pada coaching tersebut. Kemudian di sini tadi saya juga mendengar kalau misalnya coachingnya ini juga mendengarkan dengan aktif gitu ya. Artinya di sini Ibu dengan coaching tadi sudah memiliki kesadaran penuh nih dalam proses coaching, dan juga Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach Ibu tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Satu lagi nih Bu, boleh ya saya tanyakan jika Ibu berkenan? Boleh Bu, tidak apa-apa, dengan senang hati. Oke, untuk kedepannya nih,
Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan dari hasil proses coaching ini? Iya Bu, untuk kedepannya Bu, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya Bu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya akan lebih mampu lagi dalam menggali potensi-potensi yang ada pada coaching saya Bu. Oke. Iya, Bu. Menurut saya secara umum proses coaching tadi ini sudah berjalan sangat baik, Bu. Saya berharap ke depannya Ibu dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oh iya Bu, terima kasih sekali atas saran dan masukan yang sudah Ibu dengarkan. Kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan lagi? Saya kira cukup ya Bu. Oke, baiklah Bu. Jika tidak ada yang ingin kita diskusikan lagi, saya rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini aja dulu gitu. Ya Bu Dina, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Baik Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum Bu. Ya, salam Bu Eli. Ya, sampai ketemu di lain waktu.